Oke sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini kita akan bincang santai nih dengan salah satu narasumber kami, yaitu dengan Mbak Novita Gosal. Nah, beliau itu adalah ketua dari Batra untuk wilayah DKI, Jawa Barat, dan Banten. Ya, Banten. 3 wilayah ya. Nah, senang sekali nih saya kedatangan beliau dan bertempat di Studio Ejo. Kita akan ngobrol terkait dengan budaya dan tradisi. Nah, konon katanya nih saya dapat bocoran dari Mbak Novi. Katanya beliau itu leluhurnya itu berbeda-beda. Ada yang dari Brebes, kemudian papahnya katanya dari Manado. Dengan banyaknya budaya yang beliau lihat gitu ya dalam keseharian beliau dari dulu sampai sekarang, mungkin teman-teman ingin tahu nih persepsi atau sudut pandangnya Mbak Novi terkait dengan budaya-budaya tersebut. Tapi terlebih dahulu kita kenalan ya sama Mbak Novi. Silakan Mbak. Ya, kenalkan. Ya, nama saya Novita Gosal. Karena tadi kan dibilang dari Minahasa ya, karena papa Minahasa. Jadi kebagian marga. Kebagian marga. Ya, Gosal marga dari papa. Dan saya di sini kebetulan karena dari mix culture kalau bahasa ininya gitu kan. Dan dipercaya sebagai ketua Batra, pengobat tradisional supranatural Nusantara, pegang wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Nah, itu juga kan lebih ke arah kalau dibilang budaya Jawa Barat ya gitu kan. Nah, di sini kebetulan gitu kan, karena saya berasal dari budaya yang berbeda-beda, termasuk juga agama yang berbeda-beda, tapi melihat dari kacamata luar ya, karena berada di dua ini gitu, dan juga lingkungannya juga kebetulan suami Chinese gitu kan, beda lagi budayanya gitu. Jadi melihatnya tuh gak apa-apa orang berkembang dengan budayanya masing-masing. Kita ini kan sudah majemuk banget ya, jadi jangan sampai kita terkunci jadi kotak-kotakan oleh budaya A, B, C, D, agama A, B, C, D. Ini kan jadi rasis gitu kan. Nah, kalau kita bisa menerima dari manapun juga, buat saya itu bagus kok. Jadi kita kan jadi lebih berwarna dan kita bisa saling menghormati dan menghargai. Jadi kan istilahnya kalau bahasa kita indigenous itu pribumi, keaslian diri, otentik gitu kan. Nah, tiap orang juga sama. Aku memiliki keotentikan diri, Kang Nana juga punya keotentikan diri gitu kan. Tapi kan itu bukan berarti kita berbeda terus tidak bisa bersama. Begitu pula dengan budaya. Sebenarnya kan hanya ya kalau budaya itu culture-nya ini ke masa aku tiap tempat itu memiliki memori atau kesadaran yang sifatnya kolektif, ya kan? Jadi dia punya kesadaran kolektif. Nah, ini kan berbeda. Sebenarnya kalau aku dari luar melihatnya itu hampir sama, hanya beda istilah. Oke. Nah, gitu. Kita tanya dulu nih teman-teman. Beliau itu mamahnya katanya dari Brebes. Brebes ya. Oke. Berarti sebenarnya tetangga desa saya nih. Terkait dengan Brebes nih, betul. Menurut Mbak Novi, apa sih budaya di situ yang Mbak Novi lihat? Yang aku dapatkan dari keluarga tuh sebenarnya titik awal kisah legenda, ya kan? Majapahit sama Sunda tuh banyak kan dari Brebes lawangnya. Oh gitu? Tahu nggak cerita ini Jakasa Suruh, Kalipamali, Ciung Guanara, itu kan dari sana kan? Nah, si Jakasa Suruh ini kalau saya orang Brebes saya mungkin tahu ya. Jakasa Suruh ini yang menjadi mantunya kerajaan yang di Singosari. Jadi katanya kalau orang Brebes itu sebenarnya cikal bakal pembentukan kerajaan di Jawa, termasuk cikal bakal lah. Kalau kita lagi ada kisah lagi yang Aki Tiram kan, beda lagi gitu loh. Oke, terkait dengan budaya dan tradisi Brebes nih, Brebes dengan Cirebon kan irisan ya, dekat saudaraan lah ya. Nah, jujur aja saya belum mengeksplor tentang budaya dan tradisi di Brebes nih. Menurut Mbak Novi yang mungkin keseharian di sana atau cerita-cerita dari orang tua, sebenarnya budaya di Brebes itu apa sih gitu, yang menonjol gitu atau tradisi apa gitu? Kalau di sananya, aku belum tahu pastinya sih ya kalau di Brebes. Jadi kalau cerita-cerita rakyatnya itu hampir sama sih kayak di Arif Pantura ya. Kayak Joko Poleng gitu, kusir kereta yang makan sajen dan dia menjadi ular berkepala manusia, dan itu dipercaya di Brebes tuh legenda itu. Tapi ternyata bukan cuma di Brebes aja. Jadi katanya tempat si Joko Poleng ini ada di gapuranya Kabupaten Brebes. Oke. Nah, kebetulan kan keluarga aku kan rumahnya nggak jauh dari situ. Ya, di daerah persis depan kabupaten, di
pinggir Kali Pamali itu. Dan di Kali Pamali juga ada cerita-cerita yang agak-agak mistis ya, orang yang belajar keilmuan terus jadi gila, terus ditabrak mobil hidup lagi, berkali-kali ditabrak masih tetap hidup gitu loh. Itu di dekat Kali Pamali. Dan tahu gak kisah Kali Pamali yang kata mau makanya dibilang keilmuan, ada yang bilang keilmuan Jawa Sunda beda. Karena ketika barang pusaka dibawa dari Jawa Tengah ke Jawa Barat itu kan rontok kalau lewat Kali Pamali. Makanya kalau orang bawa pusaka atau musika, kata mereka mesti muter lewat jalur selatan biar nggak nyebrang Kali Pamali. Harus tidak lewat Kali Pamali. Iya, kalau lewat Kali Pamali katanya kodamnya hilang. Makanya namanya Pamali. Pamali nggak boleh dilalui. Iya, kecuali keturunan. Keturunan aman berarti. Nah, bicara budaya itu kan tiap daerah itu punya keunikan tersendiri. Salah satunya kan di Brebes. Kalau misalnya di Cirebon kan terkenal dengan tari topeng Cirebon, kesenian sintren dan lain-lain. Nah, bersama kali kalau bersama ya, karena bersama kan. Mungkin Cirebon dengan Brebes kan ya irisan itu kan, perbatasan. Jadi ya dua daerah atau dua kota itu yang saling bersinergi ya dari sisi budaya juga kan. Budaya dan agamanya juga sama. Tidak ada yang aneh atau yang beda ya? Enggak, kayaknya bersama. Lebih Banyumasan lah sebenarnya. Kamu kalau Brebes tuh kenceng ke arah Banyumasannya, lebih ke arah. Jadi Jawanya bersama, bahasa Reang kan masih masuk juga. Bahasa ngapak. Ngapak Reang. Kalau bahasanya kan bahasa Reang. Kayak Indramayu gitu. Saya punya beberapa teman juga sih dari orang Brebes sama Tegal ya. Bahasanya itu bahasa ngapak gitu ya. Kelihatan logatnya gitu kan. Apa medoknya beda sama mulai Jawa Tengah Semarang udah beda gitu. Nah itu sebenarnya bahasa di Brebes itu ada bahasa halusnya nggak sih? Orang tertentu. Ada lagi yang bahasanya unik, tapi nggak tahu nih. Mungkin yang tahu cuma sedikit ya. Jadi kalau di keluarga mama itu mungkin mereka suka bicara rahasia. Jadi bahasa Jawa dibalik. Mereka udah fasih banget kalau ngomong. Jadi betul-betul bahasanya kayak mungkin kayak macam rahasia atau apa gitu. Kakak adik itu mereka satu keluarga, mereka kalau ngomong bahasa Jawanya dibalik. Ada sampai sekarang itu. Saya tahu beberapa orang bahasa yang Rene, Nere kayak gitu. Bukan bahasa Jawa yang tidak dibalik aja udah mumet. Iya, kebayang rahasianya. Bikinnya berkali-kali nih saya. Tapi ada loh. Dan itu kalau lagi ketemuan keluarga ngomong, aku dengar di bahasa Jawa, tapi dibalik dia. Dan itu kakak adik, mereka ngomong begitu. Jadi kayak mungkin kalau zaman perang dulu kali ya, jadi ada rahasia-rahasia apa, jadi mereka pakai itu. Nggak tahu nih, umum nggak nih untuk orang. Kalau aku udah sering dengar, tapi bahasa Jawa nggak ngerti, apalagi dibalik. Apalagi dibalik kan. Oke, tadi terkait dengan budaya dan tradisi di Brebes. Kan Papa dari Manado. Papa Manado. Ya. Lama di Manado. Lahir Manado, Papa. Lahir bukan? Lahir Malang, besar di Manado. Mbak Novi lahir di? Enggak, aku lahir di Cilacap malah. Cilacap. Numpang lahir. Saya bingung malah. Jadi aku tuh misidentitas. Iya, saya bingung malah. Bilang netral loh. Iya. Oke, netral. It's okay, netral. Tapi kan Mbak Novi pernah singgah di suatu daerah, kayak misalnya di Cilacap pernah. Di situ kan pasti ada budaya dan tradisi juga kan. Aku suka budaya makanya. Kayak misalnya ada sedekah laut kan dan lain sebagainya lah. Apalagi kan kalau di Cilacap itu banyak tempat-tempat yang lumayan wingit lah. Jadi masyarakat di situ masih mempertahankan adat istiadatnya dan kejawaannya juga masih kuat, javonologi ya di situ kencang. Nah di situ yang menurut Mbak Novi uniknya di Cilacap itu budaya apa sih yang nggak ditemui mungkin di Malang atau di daerah lainnya yang nggak ada? Aku di Cilacap numpang lahir. Numpang lahir doang? 13 hari balik. Balik ke? Jakarta. Jakarta. Tapi kalau soal macam sedekah segitu, kebetulan aku punya karyawan ya. Dulu kan aku pegang kursus bahasa Inggris. Nah dia paham banget tuh kayak begituan. Jadi setiap aku punya tanggal lahir, dia yang menyiapkan sajen tuh. Padahal aku tuh nggak ngerti kayak gitu tuh nggak ngerti gitu kan. Tapi mungkin dia punya penglihatan atau apa gitu kan. Dia menyiapkan semuanya dan aku cuma lihat aja. Dan memang aku kan model orang yang kalau misalnya ngeliat sesuatu bertanya dalam hati gitu, itu kayak ada jawaban, ada penjelasan. Jadi explanationnya tuh kayak di batin gitu Kang. Jadi ya kayak sajen-sajen itu kan untuk orang punya sajen ya, tapi kalau buat aku
more than ya lebih dari apa yang orang lihat gitu loh istilahnya. Orang cuma lihat sajennya gitu, tapi buat aku dapat maknanya gitu loh. Lebih ke filosofinya sih. Oke, itu nanti dibahas tersendiri. Iya. Oke, Mbak Novi, dia berarti lebih banyak kota mana? Aku lebih banyak di Jakarta sih. Jakarta. Oke. Bekasi loh. Bekasi ya. Oke lah, kita bicara Bekasi, Jakarta, yang mungkin Mbak Novi udah kehidupan sehari-harinya di sana. Menurut Mbak Novi nih, di Bekasi itu ada budaya apa aja sih? Yang sering dari kecil kan, karena Jakarta kan aku sempat lama di Ancol tuh. Itu kan ada pasar seni dan desa seni. Itu kan ada acara-acara kayak macam ya hampir sama kayak budaya-budaya yang Betawi. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip kayak gitu. Mirip antara Betawi, Bekasi sampai ya Pantura pinggirannya tuh masih kayak seperti itu kan. Kayak semacam kayak top ya kayak kuda lumping kayak gitu. Terus ya topeng monyet, kuda lumping, terus ada lagi apa yang kalau orang nikah itu pakai konvoy ini sisingaan kayak gitu gitu. Masih ada. Itu, masih ada. Kemarin juga masih lihat. Dan kemarin juga sempat ada yang nanya-nanya tuh anaknya sunatan. Ya itu kan masih ada juga masih pakai. Menurut Mbak Novi dulu dengan anak zaman sekarang itu ada beda nggak sih? Ada perbedaan? Anak sekarang nggak ada yang tahu tentang itu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke. Nah sebagai ibu gimana untuk menggait anaknya supaya cinta dengan budaya dan tradisi? Apa yang dilakukan? Kalau dulu kan ada tempat hiburan ya, kayak di Ancol sama teman mini itu kan ada. Itu pasti ada eventnya gitu buat pengenalan. Dulu juga kan Taman Ismail Marzuki juga sering ada acara. Nah, cuma sekarang kan nggak ada. Budaya kita terkikis oleh budaya K-pop, break dance, ya kan. Nah, sebenarnya kan kita punya budaya sendiri jadi hilang. Akhirnya ya jatuhnya kayak miss budaya, kayak aku sendiri kan. Aku kan bingung. Culture-nya bingung gitu kan. Ya bagusnya nggak apa-apa sih kalau kita mau tahu yang lain-lainnya, kita mesti tahu basicnya kita dulu gitu kan. Kayak kita nggak tahu rootnya, akar kita dari mana. Ya, sementara kebetulan aku banyak kenal orang asing juga kan, kayak orang Irlandia, terus Prancis. Kan tuh mereka punya culture masing-masing kan. Sebenarnya tuh mereka memiliki karakter yang merupakan tipikal yang tadi kan yang Nana bilang kan semacam kayak kesadaran kolektif dari suatu tempat. Nanti kalau masuk ke atasnya lagi filosofi sama bahasa auranya kan, aura tempat itu akan mempengaruhi karakter orang ada di situ. Makanya kan setiap tempatnya ada karakter yang dikenal. Ke Jawa sama Sunda mereka punya karakter yang tidak sama. Bukan cuma bahasanya doang ya, tapi juga karakternya, juga termasuk juga ritualnya. Ya karena kan tergantung dari lingkungan tempat. Nah, bagaimana sih Mbak Novi meyakinkan anak muda, mengajak anak muda supaya cinta budaya? Apa yang dilakukan? Libatkan mereka. Dengan cara? Dan kegiatannya. Jadi misalnya kayak ini kan napak tilas nih. Perjalanan kemana gitu. Aku pengen kok pernah juga beberapa kali ngajak anak aku pergi ke tempat-tempat kalau misalnya ada acara-acara yang berbau budaya kayak pencak silat ya kan. Kalau kebetulan aku ikut sama ini Jagabaya. Ada di sini namanya Jagabaya, itu jaga budaya untuk Jawa Barat ya. Nah itu kan kalau ada event-event acara-acara kan suka bikin acara. Nah aku datang sama anak-anak. Nah itu ada pencak silat, terus ada kayak macam kalau ini kan larung laut, ini sembah gunung ya. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Itu di Salakan Negara juga kan di Gunung Salak. Nah aku berapa kali ngajak anak sana. Biar mereka kenal. Terus responnya? Ya? Responnya anak gimana? Senang sih dia, karena kan maksudnya minimal dia merasa oh ini punya keluargaku loh gitu, misalnya punya dari leluhurnya dia dan memang aslinya dia gitu. Jadi pribuminya dia seperti itu gitu. Jadi kan anak ini kan banyak kan miss budaya. Terutama ya kalau yang basic bapaknya apa gitu kan dia mesti tahu sih, mesti ada satu buat pegangan dia. Karena kalau kayak gitu nanti tapi jangan dibikin jadi fanatik juga gitu. Kan dengan darahnya campur-campur, aku nggak mungkin fanatik sama satu agama, satu keyakinan, nggak mungkin gitu loh. Jadi mau hormati semuanya gitu. Dia benar dia kenal, dia bangga, dia cari gitu loh. Jadi dia lihat untuk yang dari Sundanya, Kerawang ya, karena mama kan dari Kerawangnya juga. Terus yang Brebes cuma Mataram, kita mencari juga kayak ini. Kalau anakku yang pertama justru suka sama wayang orang. Wayang orang. Iya. Kan
kan slow motion tuh kalau ngomong juga gitu kan. Ada orang yang kecampur Manado kalau nonton wayang orang Suka banget. anak aku ya suka banget gitu loh. Itu ngomongnya jangan pelan-pelan kayak di slow gitu kan. Ya. Itu ada wayang orang, kalau sudah wayang golek. Ya. Nah itu kan wayang golek kan lucu tuh. Ya. Senang, berarti Mbak Novi mengajak anak-anak ke tempat-tempat tersebut, ke Iya. tempat-tempat budaya, Museum-museumnya. tempat-tempat museum. Itu tujuannya memperkenalkan budaya. Iya harus dikenali dong, jadi mereka tahu dong. Dan itu sampai sekarang masih dilakukan. Masih, jangan cuma dibawa ke Istana Boneka ya, karena biar bonekanya beda. Karena kan cerita-cerita budaya gitu sebenarnya kan mengandung makna filosofi yang dalam. Ya. Kalau mereka orang tua yang nggak ngenalin, kenalnya dari luar, udah agak sedikit berbeda. Karena kan yang dari luar itu kan dibawa ke dalam, ditangkap mereka tuh makna udah lain loh. Ya. Kalau dibawa ke kita kan ada makna yang disematkan di situ, ada pesan-pesan disematkan di situ. Ya. Berarti peran serta orang tua untuk meneruskan budaya leluhur itu sangat penting ya? Banget, banget. Dan itu dilakukan oleh semua orang tua atau tidak? Kayaknya enggak deh. Kalau apalagi kalau orang tua yang model sekarang ya, yang anaknya baru 1 atau 2, itu kan namanya juga udah masuk generasi Z lah, udah masuk generasi kan. Kalau yang anak 1, anak 2 kan iya. Kayaknya enggak deh, mereka belum pernah tahu. Lebih banyak diajak jalan-jalan ke mall. Ya, aku udah lumping aja mungkin nggak ngerti. Taunya barongsai. Barongsai udah tahu kan? Ya karena di mall. Tapi aku udah lumping di mall nggak ada. Iya betul. Nah, kenapa ya menurut Mbak Novi budaya-budaya Indonesia itu kan sangat keren ya? Artinya banyak sekali turis-turis dari luar mempelajari budaya Indonesia. Salah satunya adalah saya kebetulan di Cirebon itu ada salah satu yang dari US, dari Amerika. Beliau membuat sanggar di Amerika itu untuk gamelan Cirebon. Nah, kok kenapa ya orang luar itu lebih suka dengan budaya Indonesia sementara budaya orang Indonesia sendiri tidak sudah mulai pudar ya kecintaan terhadap budaya lokalnya. Menurut Mbak Novi, kenapa sih masalahnya? Karena ini aku agak sedikit ini baru terlintas aja sih. Karena di kita dicampur budaya itu dianggapnya klinik. Budaya klinik. Dianggapnya klinik gitu loh. Jadi kayak kuda lumping lah contohnya. Karena dianggap kesurupan. Jadi otomatis karena dianggap seperti itu kan tidak mungkin di-show, ditampilkan di ruang publik yang kayak mall kayak apa gitu kan. Karena dianggap klinik, ada jinnya atau apalah gitu. Terus juga kayak gamelan sendiri kan juga beberapa orang beranggapan bahwa menggunakan something gitu loh istilahnya. Nah, menurut aku keris sendiri kan sebenarnya budaya. Ya kan keris sendiri kan sebenarnya senjata-senjata itu sebenarnya kan budaya. Bukan sebatas senjata yang buat perang, tapi kan itu ada simbol-simbol yang ditanamkan di situ gitu kan. Tapi kan karena pemahaman kita dianggap klinik. Jadi kayak musyrik itu kan akhirnya kan orang kan meninggalkan itu semua gitu loh. Nah, ini yang aku rasa yang perlu dipisahkan gitu loh antara ini budaya dipisahin gitu. Karena untuk keyakinan aja kita nggak ngerti. Tambah lagi budayanya ya udah makin. Jadi mereka tuh mencampur adukan gitu kayak di Purwakarta yang kemarin nggak salah kan. Misalnya ya kayak wayang golek, wayang orang itu kan sebenarnya kan budaya. Jadi cerita, legenda yang disampaikan. Di situ kan ada pesan-pesan yang memang bagus buat anak-anak. Tapi kan itu jadi terkikis karena mereka jadi nggak tahu, no meaning, mereka nggak tahu hidup buat apa. Padahal itu kan jati dirinya bangsa ada di situ. Jati diri bangsa, budaya itu adalah jati diri bangsa. Jadi ketika budaya sudah sirna maka jati diri bangsanya akan hilang. Iya, kayak aku nggak tahu Brebes itu apa. Jati dirinya apa? Contohnya udah ada ternyata teman-teman. Iya, karena kan Manado apa gitu kan, nggak tahu. Baju daerah mungkin pada nggak tahu sekarang baju daerah apa. Kan kalau dulu kan Kartini pakai baju daerah. Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh. Kan dulu kan kalau pengenalan budaya anak-anak kan Hari Raya Kartini ada busana Kartini, kita pakai baju daerah, ada karnavalnya gitu loh. Terus juga 17-an ada karnavalnya juga. Sekarang anak-anak karnavalnya pakai baju polisi, baju ini kan lebih karena yang arah modern. Budaya udah nggak ada. Jadi paling sekarang batik yang gini. Itu pun setelah ada pengakuan dari negara lain kalau itu dari negara dia gitu kan. Setelah dicaplok baru dianggap. Iya, kenapa nggak dari sekarang? Sebelum ada pengakuan mau lagi-lagi aku udah lumping, kita mau diakuin lagi gitu kan. Karena kan memang kan dulunya sistem kerajaan ya, bukan negara gitu kan. Wilayah Sriwijaya sampai kemana-mana juga gitu, sampai Majapahit kemana-mana juga. Ya bukan mustahil nanti budaya kita pun akan jadi budaya sana gitu loh. Nggak ini juga sih, nggak menurut kemungkinan itu bisa terjadi.
artinya kan ada degradasi atau penurunan dari budaya yang basicnya sampai sekarang itu ada perubahan. Iya. Pasti kan? Pasti. Ya, karena kan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah beda ya. Beda zaman, beda orang dan beda culture ya. Artinya mungkin dulu itu keseniannya adalah ini, tetapi dengan seiring perkembangan zaman itu akan sedikit menyesuaikan dengan kondisi alamnya waktu itu kan. Waktu sekarang kan. Zaman sekarang udah orang banyak kan mix budaya, mix culture. Karena kan mungkin kayak aku sendiri, papa dari Minahasa, mama dari Jawa. Jawa udah kecampur dua juga, antara Kerawang sama Solo, udah kecampur. Makanya tinggal di Brebes gitu kan. Jadi Brebes pun aku gak asli gitu istilahnya. Lahir Cilacap. Nah, gimana dengan anak sekarang yang modern, orang tua Chinese, nah papa Belanda, tinggal di Indonesia, kakek nenek orang Indonesia, jadi warga negara Indonesia. Itu udah lebih mixnya lebih kacau udah lagi, multi ya, udah multi gitu, internasional. Dia pakai budaya mana? Ya, sebenarnya sih kalau identitas dia, kalau misalnya mengenai budayanya dia sendiri sama yang dia tinggal di mana gitu kan. Jadi kita mesti bisa memperkenalkan, lu tinggal di sini, di mana kita harus adaptasi dengan lingkungan kita dong. Nah itu yang sebenarnya mesti dibikin biar jangan cuman ya kalau yang Jawa kayak karena mungkin sama-sama dari Cirebon orang tua, ya otomatis kan didikan culture-nya tuh nempel gitu loh. Nah bagaimana dengan mereka yang mix, campur gitu loh. Itu kan mesti dikenalkan di sekolah sih. Kalau untuk Nusantara ya Nusantara gitu loh. Lebih general ya, budaya secara umum ya. Dan biar kita juga jangan yang ya kalau yang memang didikan keluarganya ini udah apal persis ritual-ritual segala macam, dan itu mereka menghormati yang memang sudah dari kecil dibina seperti itu. Nah kalau kita yang boleh dibilang yang misidentitas ya kan, identitas culture gitu istilahnya, ya kita bisa lebih menghormati dan bisa lebih mendapatkan makna sebenarnya. Maknanya bisa lebih dicari. Nah tapi kan kalau yang nggak ngerti ini buat apa sih, pasti kan kita nanya dong. Ya itu yang sebenarnya perlu ada edukasinya sih, jadi jangan ada salah persepsi. Oke. Salah persepsi, artinya peran orang tua itu penting ya? Orang tua dan guru seharusnya sih, guru sekolah. Dan sekolah ya? Iya. Nah, kalau menurut Mbak Novi di sekolah udah menyampaikan tentang budaya Nusantara secara gamblang nggak sih kalau di sekolah? Aku rasa enggak ya. Ini aku cuma berasumsi ya. Aku rasa enggak. Karena yang aku lihat justru cuman tokoh-tokohnya aja. Jadi mereka cuma kebawa ke tokohnya tapi tidak ke budayanya. Bukan ke esensinya ya? Bukan. Ya. Jadi di kulitnya aja? Ya hanya tokoh. Jadi kayak pahlawannya aja gitu loh. Kayak K-pop kan hanya sosok K-popnya aja. Tapi kan mereka tidak melihat budayanya apa, makanannya paling gitu kan. Sayang ya. Sayang. Ini penting loh. Aku juga lagi coba pendekatan juga sama Dinas Pariwisata untuk budaya. Karena Batra kan mau nggak mau kan juga kerjasamanya dengan budaya. Karena kan pengobat tradisional ada tradisionalnya. Dan budaya itu nggak cuma sekedar acara atau ritual atau sesuatu yang memang bisa terlihat untuk event atau untuk momen atau show ya. Tapi kan juga minuman, makanan kan masuk ke tradisionalnya. Nah makanan khas daerah itu yang paling gampang pendekatan untuk ke generasi yang sekarang. Kayak bubur Manado gitu kan. Terus wajik, ya kan jarang tuh wajik kayak gitu kan, makan-makan tradisional gitu kan. Dodol gitu kan, budaya mana tradisional mana. Itu sih karena aku kan pengobat tradisional juga, pengobatan tiap daerah juga memiliki teknik pengobatan yang berbeda. Oke, teman-teman, nanti kita akan bahas dengan Mbak Novi terkait dengan supranatural dan budaya. Apakah ada hubungannya atau tidak? Simak episode selanjutnya. Ya, siap. Sampai ketemu di episode selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.